Oke, sekarang kita lanjut eh, untuk sesi yang kedua, coachnya Pak Agus Irawan dan coachnya Diasti Auliasani. Langsung saja ya Pak. Ya Bu, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nindi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Bagaimana kabar Bu Nindi hari ini? Alhamdulillah, saya baik Pak Agus. Oke Bu Nindi, tadi Bu Nindi WA saya, mau ngajak ngobrol nih. Iya nih Pak Agus, saya butuh teman untuk bercerita. Baik, kita ngobrol yuk Bu. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong nih, Bu Nindi, apa yang mau Ibu Nindi bicarakan siang hari ini? Jadi begini Pak Agus, ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Agus tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ada kendala Pak dalam proses pembelajaran, khususnya pada pelajaran matematika. Saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali ya Pak Agus dalam memahami materi perkalian. Padahal materi tersebut menjadi dasar pembelajaran di kelas berikutnya. Oh, jadi Bu Nindi saat ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian kepada murid di kelas. Begitu ya, Bu? Iya, Pak Agus, rasanya kok saya kesulitan sekali mengajar materi ini ya. Oke Bu Nindi, karena waktu ngobrol kita ini pendek, Bu Nindi ingin mendapatkan apa dari diskusi kita ini? Harapan saya dengan diskusi bersama Pak Agus, saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian. Oke, ya Bu. Hmm, hmm, hmm. Oke Bu, berarti apa yang bisa dilakukan Bu Nindi ya supaya murid-murid Bu Nindi itu bisa memahami materi tersebut. Iya, Pak Agus, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian, saat mengajar kemarin ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak, apakah sudah paham atau belum tentang perkalian? Dan mereka menjawab sudah paham. Tapi ketika saya memberi soal dan saya koreksi, nilainya jelek-jelek, Pak Agus. Padahal saya juga memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian tersebut. Tapi anak-anak belum paham. Oh begitu. Baik Bu Nindi, menurut Bu Nindi, anak-anak yang mengalami perkalian itu yang seperti apa sih Bu? Yang kurang memahami, yang belum paham itu seperti apa Bu? Menurut saya, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian. Dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan perkalian yang benar. Jadi, mereka paham tahapan-tahapan mengerjakan soal perkalian. Oh seperti itu. Tadi kan saya menanyakannya ini ya Bu, yang kurang paham itu yang paham ya Bu. Berarti mungkin kalau yang kurang paham, em, yang tidak seperti hal yang demikian yang Ibu katakan. Oke, jadi anak-anak itu paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian dari mengubah menjadi penjumlahan berulang ya, Bu. Kemudian menjumlahkannya dengan benar. Kemudian dari hasilnya, hasil akhirnya benar, benar begitu. Begitu ideal ya, Bu. Iya, begitu idealnya, Pak. Oh, begitu idealnya. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang poin level 10 begitu, terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level 1. Menurut Bu Nindi, menurut Bu Nindi nih ya, anak-anak di kelas Bu Nindi berada di level berapa, Bu? Kalau saya amati, beragam sekali Pak Agus, murid-murid saya di kelas ini memahami perkaliannya.
Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level 5. Menurut saya bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang, tapi hasil penjumlahannya salah. Kalau di rata-rata, menurut saya di poin 5 dari idealnya, Pak. Oke. Menurut Bu Nindi, murid-murid Bu Nindi berada di level 5 tadi ya, untuk memahami tentang materi perkalian ini. Apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10, Bu Nindi? Bisa, Pak Agus. Dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan berulang yang benar, berarti murid-murid paham. Mereka bisa berada di level 10. Menurut Bu Nindi nih, apa yang bisa Bu Nindi lakukan untuk membantu murid-murid Bu Nindi berada di level itu dalam memahami materi perkalian? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih Pak Agus. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perkalian ini? Saya ada beberapa ide sih Pak Agus. Wah, ide apa itu Bu Nindi? Jadi begini Pak Agus. Mhm. Saat saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah, menulis contoh mengerjakan perkalian. Lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, usia murid-murid saya itu bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret atau nyata. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif dan menyenangkan. Lalu, saya akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulangnya, bisa menggunakan stik es krim, sedotan, Mhm. atau batu yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu murid-murid bisa memainkan games. Wah, bagus itu Bu Nindi ya. Game apa yang akan dimainkan, Bu? Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting, Pak, dan saya tempelkan di gambar gurita. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari gambar gurita itu dan mengerjakan perkalian menggunakan benda konkret seperti stik es krim, sedotan, atau batu. Jika sudah selesai mengerjakan, maka dibawa ke guru dan jika jawaban benar, murid bisa mengambil soal lagi. Seperti itu rencana saya, Pak Agus. Oh, itu. Lalu apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Nindi ini? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar. Iya, iya. Baik, Bu Nindi. Menurut Bu Nindi nih, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Nindi lakukan atau terapkan di dalam pembelajaran? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini dan membutuhkan tempat yang luas supaya murid lebih leluasa dalam bermain games. Gitu, Pak. Gitu. Menurut Bu Nindi, perlu waktu berapa lama sih Bu untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan itu dan solusi apa untuk kendala itu Bu? Karena pelajaran matematika itu masih 3 hari lagi, jadi saya bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang sih Pak Agus. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan media dan gamesnya. Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya. Dan untuk tempat yang luas, rencana saya kelas akan saya setting nih untuk meja dan kursi dipinggirkan dulu. Dan ruang lapang di tengah untuk murid-murid bisa mengerjakan games dengan menggunakan benda nyata yang disediakan. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Nindi untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Ada nggak Saya Bu? akan berdiskusi ada Pak, saya ingin berdiskusi dengan Bu Dwi Pak. Bu Dwi itu adalah teman paralel saya. Untuk rencana aksi nyata ini, saya dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi. Dan Bu Dwi juga bisa menerapkan di kelasnya juga. Jadi kami bisa saling berkolaborasi gitu. Oh begitu.
Bu Dwi ini guru kelas juga ya, Bu, ya? Iya, guru kelas paralel saya, Pak. Baik, kira-kira kapan nih Bu Nindi mau menerapkannya di kelas? Nanti hari Senin, Pak Agus. Oh gitu, mhm. Baiklah Bu Nindi, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Nindi dapatkan nih dari sesi perbincangan atau diskusi yang kita lakukan hari ini? Tadi awalnya saya bingung ya Pak Agus, tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas saya sampai murid-murid paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Dwi, teman paralel saya, yang lebih bersemangat. Saya merasa lebih bersemangat lagi nih Pak Agus. Wah, keren nih Bu Nindi. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Nindi. Saya pengen dengar nih cerita tentang keseruan belajar perkalian di kelas Bu Nindi dan jangan lupa ya kalau, butuh support dari saya siap Bu. Boleh, boleh Pak Agus. Baiklah, kalau begitu Bu Nindi, sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang seru ya. Terima kasih loh Pak Agus sudah mendengarkan curhatan saya. Iya Bu Nindi, sama-sama. Ya sudah, kalau begitu saya pamit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.